Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adrian Rakazaki dengan 3 digit NIM 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum kontrol PID dengan motor DC. Nah, yang pertama itu untuk mengendalikan motor dengan PID, motor DC dengan PID itu pertama itu menggunakan PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, sinyal PWM ini adalah teknik untuk mengatur rata-rata daya yang diberikan ke sebuah beban, misalkan ke LED atau motor atau rangkaian audio, dengan mengubah lebar pulsanya dari sinyal digital yang frekuensinya tetap. Nah, cara kerjanya itu sinyal PWM selalu bergantian antara high atau low. Yang diubah adalah durasi high dibanding low dalam satu periode. Nah, kemudian perbandingan ini disebut duty cycle 0 sampai 100%. PWM itu digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan cara mengubah duty cycle-nya, yaitu persentase waktu sinyal high dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, maka semakin tinggi tegangan rata-rata yang diterima oleh motor, sehingga putarannya semakin cepat. Saat motor berputar, encoder 2 pin menghasilkan pulsa pada channel A dan B yang dibaca Arduino untuk mengetahui kecepatan, jumlah langkah, dan arah putarannya. Oke, kemudian lanjut ke blok diagram yang akan dibuat di MATLAB. Ini pertama ada blok diagram untuk PWM-nya. Di blok diagram ini Arduino menerima nilai kontrol minus 255 sampai plus 255. Jika nilainya positif, PWM diberikan ke pin 5 dan motor berputar secara clockwise. Jika nilainya negatif, PWM diberi ke pin 6 dan motor berputar secara counterclockwise. Kemudian selanjutnya ini di bagian encodernya, Arduino membaca pulsa dari encoder dan menghasilkan nilai posisi saat ini. Nilai ini dibandingkan dengan nilai sebelumnya atau ENC pref untuk mendapatkan selisih delta ENC yang menunjukkan kecepatan dan arah putar motornya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, jika selisihnya positif, maka motor bergerak secara clockwise. Nah, jika negatif, bergeraknya counterclockwise. Nah, kemudian ini di bagian filter low pass atau low pass filter. Nah, blok diagram ini fungsinya itu untuk memperhalus data kecepatan dari encoder. Nilai kecepatan sebelumnya disimpan oleh blok Z-1 ini. Sementara itu, nilai kecepatan baru atau delta ENC dikalikan dengan alpha atau set point-nya. Kedua hasil ini dijumlahkan sehingga menghasilkan speed filter, yaitu kecepatan yang lebih halus dan stabil. Kemudian kecepatan per second atau ini di bagian clocknya. Karena nilai delta ENC itu muncul setiap siklus sampling, kecepatan per second ini diperoleh dengan membagi perubahan posisi speed filter ini dengan delta time-nya. Dengan kata lainnya, sistem mengambil langkah encoder yang sudah difilter lalu membaginya dengan interval pengambilan data sehingga dihasilkan nilai speed dalam satuan per detik. Kemudian ini di bagian kontrol PID-nya. Nah, kontrol PID ini berdasarkan selisih antara set point kecepatan yang akan diatur dan kecepatan aktualnya. Bagian P diperoleh dengan mengalihkan error dengan konstanta Kp yang ini. Kemudian bagian 1 menjumlahkan error dari waktu ke waktu menggunakan delta time, lalu dikalikan dengan KI yang ini, sehingga mengkoreksi error jangka panjang.
Bagian D menghitung perubahan error per waktu. Error sekarang dikurangi error sebelumnya, kemudian dibagi dengan delta time, lalu dikalikan dengan KD. Untuk merespon perubahan cepat, ketiga komponen PID ini dijumlahkan sehingga menghasilkan PID output, yaitu nilai kontrol yang akan digunakan untuk mengatur PWM agar motor kecepatannya mengikuti set point. Oke, sekarang ini sudah ada di tampilan Simulink. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari tiap bloknya ini. Yang sudah saya buat, pertama ini di sini ada PWM. Ini itu untuk Arduino untuk menerima nilai kontrol mulai dari minus 255 sampai 20 plus 255. Jika nilai positifnya PWM diberikan ke pin 5, maka motor akan berputar clockwise. Nah, jika nilainya negatif, PWM diberikan ke pin 6 dan motor berputar itu CCW atau counter clockwise. Nah, nilai absolutnya dipakai sebagai sebagian besar PWM, sedangkan tanda positif atau negatif menentukan arah putarnya. Jadi ini adalah PWM-nya untuk menentukan putaran motornya. Nah, di bagian encoder ini Arduino membaca pulsa dari encoder dan menghasilkan nilai posisi saat ini atau ENC ini. Nah, nilai ini dibandingkan dengan nilai sebelumnya atau dari nilai ENC pref ini. Nah, untuk mendapatkan selisihnya atau delta ENC yang menunjukkan kecepatan dan arah putar motor. Jika positif, motor bergerak secara clockwise. Jika negatif, bergerak counter clockwise. Nah, habis itu hasil ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai PWM agar motor berputar sesuai arah dan kecepatannya. Jadi ini kurang lebihnya untuk di encodernya. Nah, selanjutnya ini adalah filter low pass atau low pass filter. Low pass filter ini berguna untuk memperhalus data kecepatan dari encoder. Nilai kecepatan sebelumnya disimpan oleh blok Z-1 ini, lalu dikalikan dengan 1 minus A. Nah, sementara itu nilai kecepatan baru atau delta ENC yang ini dikalikan dengan set point-nya atau alpha ini. Kedua hasil ini dijumlahkan sehingga menghasilkan speed filter, yaitu kecepatan yang lebih halus dan stabil. Nah, selanjutnya di bagian clock. Ini. Nah, delta time itu adalah selisih antara waktu saat ini atau dengan waktu sebelumnya, karena nilai delta ENC muncul setiap siklus sampling. Kecepatan per sekon diperoleh dengan membagi perubahan posisi atau speed filter. Speed filter dengan delta time. Dengan kata lain, sistem yaitu mengambil langkah encoder yang sudah difilter lalu membagikannya dengan lamanya interval pengambilan data sehingga dihasilkan nilai speed dalam satuan per detik. Nah, ini jadi ya speed. Lalu kita ke ini bagian untuk kontrol PID-nya. Nah, PID ini itu dihitung berdasarkan selisih antara set point kecepatan dan kecepatan aktualnya.
di bagian P diperoleh dengan mengalihkan error dengan konstanta Kp, yaitu ini. Bagian 1 menjumlahkan error dari waktu ke waktu menggunakan delta time, lalu dikalikan dengan KI sehingga mengoreksi error jangka panjang. Bagian D menghitung perubahan error per second, atau seperti error sekarang dikurangi error sebelumnya, kemudian dibagi dengan delta time, lalu dikalikan dengan KD. KD itu yang ini. Untuk merespon perubahan cepat, ketika ketiga komponen PID ini dijumlahkan sehingga menghasilkan PID output. Nah, ini di sini di ujung sini ada dua, itu dari speed dan ENC. Nah, di bagian speed ini kalau kita menggunakan yang speed ini berfungsi untuk menghitung error kecepatan di kecepatan targetnya atau set point dibandingkan dengan kecepatan aktual hasil pembacaan encoder. Kalau pakai yang ENC, fungsinya adalah sebagai nilai feedback dari sistem. Nilai ENC ini mewakili kecepatan atau posisi aktual motor yang kemudian dikurangkan dari nilai referensi atau set point-nya, kemudian diarahkan ke sum. Set point-nya segini, ini 0, ini 0, D-nya 0, jadi begini. Motornya terus set point dinaikin jadi 0, terus P-nya jadi 1 begini, terus D-nya 0 diubah jadi 1 begini. I-nya jadi 1 begini. Nah, terus nih ini jadi segini. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.